شوفهم اثنين بحبك وبريدك والمنى مسيدك قدامك ومريدك الجنة الحسنين بحبك وبريدك والمنى مسيدك قدامك ومريدك الجنة الحسنين حسنين
Tuan rumah request apa itu? Request apa? Oh, علامة عن الصالح ها؟ علامة عن الجنة. kita jalan. Ini والله يا عقيلة باللوكي عليك يا والله على سبيل البلاد بابا علامة عن الصالح. عامل كده لعبة على لعبة. Bahkan gitu terus ada orang Arab asli belajar bahasa Indonesia. Ada Isa, علامة عن الصالح. علامة عن الصالح. عندك عقل. Tapi kalau ramai jodoh. يلا يا بكي علامة عن الصالح تفضل. علامة عن الصالح. أجعل كل عدة. علاماتي أنا خالدك فقط بدل المؤمنين المؤمن شريئا كان فيه اللسان
aja padha sembrono yen sembrono katane setan bisa kumpul bareng loro turu ijeno ora ono sahabat-sahabat kita semuanya Lanjut sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Oke, sampai subuh. Habibku pergi ke rumah. Alhamdulillah, ini malam hari ini malam keberapa saya di Jawa Timur? Mulai dari tanggal 13 ya. 13 di Porong, 14 di Lamongan, dan malam di Al-Amin Sumeneb, malam hari ini di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Besok malam kita juga masih akan acara di Stadion Joko Samudro di Gresik besok malam bersama dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari Solo besok malam dalam rangka
peringatan Maulidin Nabi sekaligus dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya Anima Tour and Travel Haji dan Umrah yang apa iya siap hadir iya siap iya tak jawab iya masih nggak percaya. Tahu kan? Jauh dulu. Justru kalau Anda mengatakan terlalu jauh itu, dengan hitung jarak Anda dengan kota Madinah berapa jauh? Jauh kan? Tapi kenapa ketika menyebut nama Nabi seolah-olah Nabi berada di depan kita? Itulah namanya cinta. Ba'id min habibak yuhibbak. Semakin kau jauh dari kekasihmu, maka kau akan semakin cinta kepada dia. Kelepok pun tadi ya, Nemu. Kira nemu di mak. Kalau situ lihat tuh. Ya jujur, kalau bicara soal mahabbah itu, yang namanya cinta itu yang sejati tidak mengenal waktu dan jarak. Itu namanya cinta. Buktinya begini. Jarak kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Jangan bicara derajat. Kalau bicara derajat kita dengan Rasulullah, bainas sama wa sumur bor. Wa sumur bor yang sudah kering, tidak ada airnya lagi sumur bor. Sangat tinggi kalau kita derajatnya Nabi. Nabi adalah ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Manusia yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling indah, yang paling tampan, yang paling mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita begini, tapi untung alhamdulillah walaupun kita bukan orang yang ahli ibadah, bukan yang banyak tahajud, bukan yang banyak sedekah, tapi kita sangat beruntung dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Untung khairu ummatin ukhrijat linnas, diciptakan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, umat Nabi yang paling mulia. Bahkan kita nanti di akhirat berada di nomor antrian paling depan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga diharamkan untuk dimasuki umat yang lain sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga dulu. Allahumma. Enak orang Madura. Dengan saya jadi orang Madura, jadi orang Indonesia, jadi orang Jawa, pokoknya jadi orang akhir zaman ini asal satu, jangan pernah putus hubungan dengan Nabi, Anda mulia. Poinnya di situ. Anda mau jadi pejabat, Anda mau jadi rakyat, Anda mau jadi pengusaha, mau jadi ulama, mau jadi apapun, syaratnya satu, jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Mulia itu kan. Tapi kalau Anda putus hubungan dengan Nabi, seberapa tinggi ilmumu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, kalau Anda jauh dari Nabi, tetap tidak akan pernah mulia. Karena Allah tidak akan mengecewakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan segala sesuatu yang punya hubungan spesial dengan Nabi Muhammad. Contoh yang paling gampang apa? Kota Madinatul Munawwarah. Sebelum Nabi masuk ke dalam kota itu namanya hanya Yathrib. Kota yang tidak terkenal, kota yang tidak hidup, kota yang biasa-biasa saja. Tapi begitu Nabi masuk ke kota itu, maka kota itu menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai jam ini, semua orang dari seluruh dunia ingin mengunjungi kota Madinah. Sebab apa? Sebab di Madinah ada Nabi Muhammad SAW. Ahlan wa sahlan, Gus Lukman. Ini Gus Lukman ini, alhamdulillah malam hari ini dapat berkah. Berkah yang pertama karena tadi beliau menemani kakak saya. Kakak saya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf yang di Nganjuk, yang Majdud, yang tidak pernah pakai baju. Kakak saya yang Majdud tadi berkunjung ke rumah beliau. Terus sekarang berkunjung ke adiknya. Sudah ketemu kakaknya, sekarang ketemu adiknya sekarang. Tadi kakak saya Al-Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf tadi tidur di kamarnya beliau, Masya Allah. Jadi poinnya malam hari ini cinta. Ini semua hadir ke tempat ini karena cinta. Kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, mungkin malam hari ini semua yang hadir memilih duduk bersama istrinya di rumah. Ya enggak? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, malam hari ini mungkin kita terlelap tidur di kamar kita. Atau kita lagi menghibur diri dengan cara yang lain. Tapi karena mahabbah,
karena dorongan cinta kepada Nabi, Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Demi apa? Demi menggapai cintanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali, pengarang kitab Maulid Simtul Duror, di dalam qasidahnya beliau menulis, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa li hubbi fiha khayyam. Kata Habib Ali, saya ingin masuk ke surga bukan karena dijanjikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, bukan karena di surga ada bidadari, bukan karena di surga ada keindahan kenikmatan yang luar biasa. Wallah, saya ingin masuk ke surga karena di dalam surga kauni hubbi fiha khayyam. Dikarenakan di dalam surga ada orang yang paling saya cintai. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama-ulama kita, para wali-wali kita, para orang-orang yang dekat dengan Allah, itu mereka ingin masuk surga bukan karena indahnya surga, tapi karena apa? Karena di dalam surga ada Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan indahnya Nabi Muhammad. Karena menurut beliau-beliau, menurut ulama-ulama yang sudah usul kepada Allah, usul kepada kanjeng Nabi, surga itu nggak indah kalau nggak bareng sama Nabi. Surga itu biasa-biasa saja kalau nggak bareng sama Nabi. Termasuk para sahabat yang hidup di zaman Nabi, yang satu zaman dengan Nabi. Ada beberapa sahabat yang baru sholat berjamaah di belakang Nabi, selesai sholat dia pulang. Baru nyampe rumahnya 5 menit, dia balik lagi ke rumah Nabi Muhammad, nangis-nangis. Kata Nabi, kamu baru pulang kenapa nangis? Ya Rasulullah, saya tidak ingin berpisah dengan dirimu. Saya mikir gini, ya Rasulullah, kalau saya di dunia bisa sholat di belakangmu, saya perang bareng dengan dirimu, saya makan bareng dengan dirimu, kira-kira di surga saya bareng sama jenengan nggak ya Rasulullah? Kira-kira Anda ini kan manusia yang paling dicintai Allah, pasti surganya yang paling tinggi, sedangkan saya yang biasa-biasa saja paling surganya di bawah. Buat saya kalau nggak satu surga dengan jenengan nggak enak ya Rasulullah, surga nggak indah. Itu sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Anda semua ini kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kalian cintai. Allahumma. Orang yang paling kita cintai siapa? Nabi Muhammad. Maka dengan banyaknya majelis sholawat di Indonesia, terutama di Pulau Madura, ada Solo Community, ada Ahbabul Mustafa, dan ada majelis sholawat yang lain. Jadikan majelis ini sarana untuk kita semakin jatuh cinta pada Nabi. Bikin majelis seperti ini menjadi salah satu sebab, menjadi sarana kita semakin kenal Nabi, semakin tahu Nabi, semakin ngerti Nabi Muhammad, dan menjalankan apa yang dicintai dan disukai oleh Nabi, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cinta. Kalau hanya mengucapkan, ya Rasulullah, aku mencintai dirimu, tapi kamu tidak bisa melaksanakan apa yang dicintai sama Nabi, cintamu bohong. Karena ini malam hari ini sama halnya kita ngelamar syafaat Nabi. Ini malam hari ini dengan kita duduk di tempat ini, isma'alana lana ya habibana. Itu artinya apa? Kita ngelamar sama Nabi Muhammad. Sama halnya ada orang ingin ngelamar anaknya seseorang, ingin ngelamar anak perawannya orang lain. Caranya supaya lamarannya diterima bagaimana? Caranya yang sopan, caranya yang bagus. Sebelum berangkat ke rumahnya si orang tuanya perempuan tadi, mandi dulu, aduse, mandi kada. Jangan bau etek terus berangkat ke sana. Jangan bau bedus, jangan bau kambing, atau langsung berangkat ke rumahnya si fulan. Jangan. Mandi dulu yang rapi, yang bersih, rambutnya dipotong yang rapi, pakai baju yang rapi, pakai parfum yang wangi. Bismillah, niat dari rumah mau ngelamar anaknya orang. Kalau caramu baik, kalau caramu bagus, caramu sopan, dengan diniati dengan baik, insya Allah lamaran Anda akan diterima oleh si orang tuanya perempuan tadi. Tapi kalau Anda datang ke rumahnya orang tuanya perempuan tadi, mandi enggak, pakai baju enggak benar, enggak pakai pewangian, enggak pakai parfum, malah bau minyak angin, minyak kayu putih, bau celok lagi. Habis dari sawah enggak mandi, langsung ke sana, langsung masuknya enggak pakai aturan lagi, enggak pakai assalamualaikum, ngetok pintunya gitu. Begitu dibuka, Pak, saya mau lamaran aja sampean. Kalau enggak dikasih, saya bunuh sampean. Ya nggak diterima di lamarannya. Ditolak, wong edan, boleh. Dibilang orang gila. Tapi kalau kita masuk pakai adab yang baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, nuwun sewu Bapak, nama saya perkenalkan, nama saya ini gini, saya punya niat baik, saya ingin melamar anaknya Bapak.
Kalau memang berjodoh, insya Allah diterima. Kalau memang enggak, insya Allah diterima. Nah begitu juga kita melamar syafaatnya Nabi. Nah ini lebih penting lagi, melamar syafaat Nabi juga dengan baju yang bagus, dengan parfum yang wangi. Sebelum berangkat sholawatan mandi yang bersih, pakai baju muslim, pakai baju koko, pakai peci, parfum, ambil ala Habib Lutfi menyarankan kepada semua murid-murid dan pecintanya, biasakan kalau hadir di majelis Nabi Muhammad punya air wudhu dalam keadaan suci. Ini Habib Lutfi nyuruh kepada semua muridnya, termasuk saya, setiap mimpin majelis, setiap hadir di majelis di mana dibacakan riwayat Nabi, usahakan punya air wudhu. Kenapa? Karena kita akan menyebut nama manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ada salah satu sahabat, ada satu orang yang cinta sama Nabi. Ada satu orang ini aneh, kalau mau tidur dia mandi, dia rapi, ambil air wudhu, pakai baju yang paling mahal, pakai parfum yang harganya jutaan, terus dia tidur. Koncone bingung, Mas, gue kedan kopi. Lah kenapa? Yang lain kalau pakai baju yang bagus itu berarti mau apel ke ceweknya, atau dia mau ke mall, atau dia mau jalan-jalan kemana. Sampean ini mau tidur malah pakai baju yang paling bagus, pakai parfum yang jutaan. Karepmu piye? Maunya kamunya apa? Jawabannya dia mesem dok. Sampean jangan salah. Saya ini kalau mau tidur mandi dulu, pakai parfum, pakai baju yang wangi, ambil air wudhu. Saya hanya berharap ketika saya tertidur, saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Dan ketika saya berjumpa dengan Nabi Muhammad, pakaian saya pantas untuk berjumpa dengan beliau. Wangi tubuh saya pantas untuk berjumpa dengan beliau. Suci saya pantas untuk berjumpa dengan beliau. Saya takut ketika saya berjumpa dengan Nabi yang begitu indah, yang begitu tampan, yang begitu suci, yang begitu wangi, saya dalam keadaan nggak bersih, saya dalam keadaan nggak suci. Izin aku kalau kanjeng Nabi. Itulah orang-orang yang cinta sama Nabi. Makanya biasakan bikin majlis seperti ini, sarana sholawatan ini untuk apa? Menambah selalu kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad idola kita yang pertama. Jadikan Rasulullah orang yang paling kita cintai pertama kali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu? Perintahnya Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang kepada Allah sebelum orang itu bisa mencintai diriku, kata Nabi, melebihi cintanya terhadap dirinya, anaknya, istrinya, hartanya, dan apapun di dunia ini. Kalau kamu belum bisa mencintai Nabi melebihi apapun di dunia, Anda belum bisa dikategorikan mukmin yang sejati. Tidak bisa. Kuncinya Nabi Muhammad. Jadikan hari-harimu membahagiakan Nabi. Jadikan hari-harimu berkorban untuk Nabi. Jadikan hari-harimu mencari ridhonya Nabi. Jadikan hari-harimu, lisanmu, bibirmu, hatimu, pikiranmu bersolawat pada Nabi, menyebut nama Nabi, bersalam pada Nabi Muhammad. Maka apapun yang kau minta kepada Allah, apapun yang kau harapkan dari Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya di situ. Dunia ini punya Nabi, dunia ini punya Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqta dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, kata Allah, saya tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Dunia punya siapa? Nabi Muhammad. Kalau kau ingin urusan dunia sukses, bahagiakan Nabi, dekati Nabi, puaskan Nabi dengan apa? Amal ibadahmu. Sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, jangan durhaka kepada orang tua, jangan maksiat, jangan main judi, jangan berzina, jangan main narkoba, jangan kau sakiti keluargamu, jangan kau hina orang lain, jangan kau buka aib orang lain, jangan kau sakiti tetanggamu, maka kau akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Wah, ini di situ. Ini sekarang ruwet-ruwet di mana-mana ini, termasuk di medsos. Habib dihina, kiai dihina, ulama dihina, santri dihina, pemerintah dihina. Kenapa? Karena semakin banyak orang jauh dari Nabi Muhammad. Yang dipakai apa? Akal. Mereka hanya menggunakan akalnya yang didapat dari ilmunya yang dia belajar, tanpa menggunakan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau orang yang punya ilmu ditutup dengan mahabbah, ditutup dengan pakaian mahabbah pada Nabi Muhammad, niscaya ilmunya akan membahagiakan umatnya Nabi yang lain. Tidak baik memiliki. Sekarang ini ruwet. TikTok fitnah, Instagram fitnah, YouTube fitnah, Facebook fitnah. Ini apa ini sekarang ini? Tak
Tapi semua mengaku paling benar, semua mengaku paling tepat, semua mengaku paling suci. Yang lain jelek, yang lain hina, yang lain salah. Ini modelnya sopo ini? Ini ikut siapa? Nabi Muhammad gak seperti itu. Kalau memang mereka cinta sama Nabi, gak begitu caranya. Ini terakhir, ada sesi terakhir. Ini pelajaran, saya senang ngasih masukan-masukan kepada yang hadir, karena saya sangat mencintai panjenengan semua. Jujur, buat saya yang datang mauludan yang ada di bawah itu, anda semua lebih baik daripada saya. Anda semua lebih ikhlas daripada Habibidin. Habibidin ke sini diundang, pulang diamplopin. Tak teko rugi ya, tak itu duit. Tapi jenengan-jenengan yang di bawah itu berangkat beli bensin sendiri, beli makan sendiri, duduk di emperan di bawah itu, nggak dapat jatah, kadang jadi tendang-tendang bansel. Enggak. Tapi masih mau datang, ikhlas luar biasa. Zahir itu mau mana? Ini tidak dikai duit. Apa ini? Luki tanggal sekian di Bangkalan Madura, ada duitnya nggak? Ada, enggak. Nah, duitnya nggak mantap ini. Gua yang kok itu tuh, koyok mau alim-alim. Buyur. Walaupun beneran. Ini terakhir dari saya. Saya dulu itu ketika pertama kali diperintah oleh Habib Lutfi untuk ngimami terawih di Kanjus Sholawat Kalongan. Dulu ketika saya pengantin baru. Kayak karo kasih dulu nggak ngomongnya. Pengantin baru, kan langsung dulu. Tidak bisa berumur kalimat pengantin. Saya disuruh ngimami oleh Habib Lutfi. Saya bilang begini, Bah, jenengan jadi imam dulu. Saya mau melihat tata cara terawih di Pekalongan adatnya bagaimana. Ini saya soalnya adat Jawa Timur, ada Jawa. Oke, Habib Lutfi imami dulu. Saya jadi makmum, tak lihat tanpa hati itu. Ada satu hal yang membuat saya bertanya kepada beliau. Tapi bukan kamu nanya. Bukan terus saya bertanya terus dijawab. Kamu nanya. Bertanya-tanya. Saya tanya pada beliau begini, Bah nyuwun sewu, saya mau tanya satu pertanyaan tadi. Kenapa jenengan tadi ketika ngimami tarawih, semua suratnya jenengan baca dengan keras semua, dengan jahar semua. Kok kalimat surat tabat jenengan nggak ada suaranya kan? Begitu nyampe Bismillahirrahmanirrahim, kok pelan? Kenapa? Terus beliau jawab begini. Tabat itu menceritakan bab Abu Lahab yang disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab itu apanya Nabi? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Ngerti deh dia ngerti. Tak balik gitu ya, tak kembalikan kepada dia. Seandainya kamu begini, kamu itu dari orang yang luar biasa, dipuji oleh penggemarmu, dipuji oleh fan-fanmu. Terus tahu ada orang ceramah di atas panggung. Oh ini Habib ini Masya Allah, tiap malam sholawatan, ini zikirnya banyak. Tapi mohon maaf, Pak adiknya bajingan. Kamu sebagai ponaan perasaannya bagaimana? Dia tetap isin, dia tetap malu. Bagaimana dengan Nabi? Yang tidak ingin satu pun umatnya masuk neraka. Bagaimana dengan Rasulullah? Kalau kamu dengan bangga membaca kalimat yang menghina, yang betul-betul itu menceritakan soal kejelekan keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun Abu Lahab keluarganya Nabi, pamannya Nabi. Kita tidak menghormati Abu Lahab, tapi kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Dari pelajaran ini, kenapa sih kok nggak bisa? Kalau ada satu umatnya Nabi yang nggak bagus, kenapa kamu tidak mau tutupi? Kenapa kok kamu dengan bangga buka aibnya di media sosial? Kenapa kok kamu dengan bangga membuka aibnya umat Nabi di YouTube, di Facebook, di TikTok, di media sosial yang lain? Cintamu pada Nabi mana? Yang Nabi tidak ridho kalau ada satu pun umatnya yang masuk ke dalam neraka. Mana cintamu padamu? Bahkan Allah sampai mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan apapun permintaan Nabi, keinginan Nabi sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas, sampai Nabi Muhammad puas dengan permintaannya. Allah nggak bakal nolak permintaannya Nabi. Ini pelajaran buat kita, orang yang mengaku cinta pada Nabi. Jangan pernah menghina umat Nabi yang lain. Jangan kau membuat umat ini pecah belah. Jangan Anda membuat umat ini tercerai-berai. Jangan kamu membuat umat ini bermusuhan. Jangan kamu membuat umat ini suudon antar satu dengan yang lainnya. Jadikan misi kita sebagaimana Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Inna arsalnaka rahmatan
alamin. Jadikan kita sebagai umat Nabi membawa misinya rahmatan lil alamin. Jangan kamu bikin ruwet umat ini hanya untuk kepentingan 1-2 golongan, hanya untuk satu kepentingan 1-2 partai, untuk kepentingan hanya untuk kepentingan kampanye lain-lain. Jangan. Emang kita harus meraih cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadikan kita ini kepanjangan tangan yang meneruskan misi-misinya dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dapat julukan Al-Amin. Kita juga harus mewarisi sifat Al-Aminnya Nabi Muhammad. Terpercaya, dipercaya, nggak pernah berbohong, nggak pernah berkhianat. Itu Rasulullah SAW. Ayo introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ini menjelang tahun 2024, pemilu 2024 sudah mulai banyak berita-berita nggak karu-karuan. Hasibu qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sendiri sebelum kau menilai kejelekan orang lain. Ngoco, pakai cermin di rumahmu, kamu lihat wajahmu di cermin dan kamu hitung amalmu berapa, dosamu berapa, baru kamu hitung orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogon anakmu, bojomu dari api neraka. Jangan kamu ngurusi rumah tangga orang. Jangan kamu ribut dengan rumah tangga orang lain. Urusan anak bojomu. Apakah anak istri kita sudah sama dengan anak istrinya Rasulullah? Apakah anak kita sudah mengenal Sayyidatina Fatimah Zahra? Apakah anak perempuan kita sudah kenal Sayyidatina Khadijah Kubra? Apakah anak kita sudah mengikuti akhlak-akhlak istri Nabi Muhammad, anak-anak putri Nabi Muhammad? Apakah istrimu sudah mengikuti caranya Khadijah Kubra? Ajari bojomu. Ojo ngurusi bojone wong liya. Ojo keke. Oh ini Habib Bidin Masya Allah, tapi sayang istrinya begini. Istri saya urusan saya dengan Allah, bukan urusan Anda. Urusan bojomu loh, urusan diri. Begitu yang ada. Supaya apa? Jaga hati kita supaya husnudzon kepada semua. Husnudzon, biasakan husnudzon supaya apa? Selamat di dunia, di alam barzakh, di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Inilah gunanya majlis sholawat. Ayo saya ngajak kepada seluruh Zahir Mania, kepada Ahbabul Mustafa, kepada Solu Community dan pecintanya semua. Ayo jadikan majlis ini tempat atau menjadikan wasilah supaya kita semakin cinta kepada Nabi, semakin mengikuti sunnah Nabi, meniru akhlak-akhlak Nabi dan menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga majlis sholawat ini menjadi doa untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia kondusif, Indonesia dijauhkan dari fitnah, Indonesia dijauhkan dari perpecahan, Indonesia dijauhkan dari permusuhan. Semoga Indonesia selalu makmur, Indonesia selalu sejahtera, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonominya semakin baik, pendidikannya semakin baik, akhlaknya semakin baik, rakyatnya semakin baik, pemerintahannya semakin baik, TNI Polri-nya semakin baik, ulama-ulamanya semakin baik, masyarakatnya semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan doa saya terakhir khusus buat Sahibul Bait Haji Samsul Arifin beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasilitas buat kita bersolawat malam hari ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, semakin sukses usahanya, semakin sukses keluarganya, dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang bisa melaksanakan solawat kembali seperti ini dengan acara yang lebih besar, lebih sukses, lebih berkah insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim.